Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Parika Wicaksono, mengajar dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Hari ini saya akan menunjukkan tata cara merangkai pengoperasian kendali berbasis PLC untuk memutar motor kanan dan kiri atau forward reverse. Sebelumnya pada video yang lalu sudah saya tampilkan tentang persiapan dan kebutuhan alat dan bahan yang digunakan. Untuk kegiatan hari ini kita akan merangkai, tapi sebelumnya kita harus mengenakan dulu alat pelindung diri atau perlengkapan K3 yang kita harus gunakan agar semuanya berjalan dengan aman. Yang pertama adalah sarung tangan. Kita gunakan sarung tangannya. Kemudian dipakai kedua-duanya. Oke, wear pack sudah, sepatu sudah safety, kemudian terakhir adalah helm untuk selanjutnya. Setelah kita komplit perlengkapan K3-nya, kita mulai dari menyusun atau merangkai komponen-komponen ke loyang. Loyang yang saya gunakan adalah ukuran 40-60. Kemudian kita siapkan, keluarkan dulu dari panelnya. Kemudian kita gunakan juga pintunya nanti sebagai tempat untuk meletakkan tombol dan lampu. Bagaimana cara merangkainya? Berikut tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Kita mulai dulu pada pemasangan komponen di loyang. Yang pertama MCB 1 fase dan MCB 3 fase-nya. Kemudian kontaktor, kemudian ada PLC-nya, kemudian lampu dan komponen yang lain. Pasang emergency pada pintu. Kemudian komponen yang lain, tombol. Setelah komponen terpasang seperti ini, kita siapkan juga perlengkapan yang lain. Ada obeng, kemudian tang potong, tang kupas. Ini peralatan utamanya. Tahapan selanjutnya adalah merangkai kabel power ke rangkaian atau ke loyang.
Baik, setelah kabel power semuanya terpasang, kemudian kita lanjut pemasangan kabel kendali menggunakan kabel warna coklat. Di sini saya menggunakan kabel warna coklat. Come in. Setelah kabel pada loyang selesai terpasang, kemudian dipasang pula kabel yang menuju ke pintu panel yang berisi lampu dan tombol-tombol. Disesuaikan jangan sampai terbalik posisi tombolnya. Kemudian dihubungkan ke terminal yang ada di loyang agar terhubung antara pintu dengan loyangnya. Baik, jika semua kabel sudah terpasang antara kabel power, kabel kendali yang ada pada loyang, kemudian kabel yang ada pada pintu, kemudian nanti ini bisa dirapikan menggunakan spiral kabel. Jadi pastikan bahwa semua terpasang dengan kencang. Baik, setelah kabel spiral terpasang, kemudian sudah dipastikan rapi, cukup rapi, kemudian kita siapkan kabel power, kita hubungkan ke sumber, kita hubungkan rangkaian ini pada sumber, dan kita juga siapkan motor. Tapi untuk kali ini kami tidak akan memasang pada panel, tapi nanti hanya kita simulasikan di meja saja. Setelah rangkaian pada loyang dan pintu terpasang dan sudah dirapikan, kemudian kita pasang kabel power seperti ini. Kabel powernya disesuaikan dengan sumbernya, kita hubungkan pada power utama. Kemudian kita juga hubungkan kabel motor dan motor dihubungkan secara bintang.
Setelah itu kita hubungkan juga dan kita siapkan perangkat komputer atau laptop. Kita hubungkan kabel USB PLC tipe B ke USB tipe A ke laptop. Setelah dirasa rangkaian sudah komplit, sudah lengkap, kemudian dicek dan boleh sumber dinyalakan. Kemudian untuk sumber PLC dinyalakan satu fasnya nanti ini kita nyalakan. Setelah itu kita mulai lakukan tahapan pemrograman. Kemudian berikut langkah-langkah pemrogramannya. Setelah rangkaian pada panel kendali selesai, kita siapkan perangkat komputer. Kemudian kita identifikasi gambar rangkaiannya. Di sini kendali PLC untuk memutar motor ke kiri dan ke kanan atau forward reverse. Ketika kita sudah mengidentifikasi gambarnya, kita buat tabel identifikasinya seperti ini. Contoh input, output, dan instalasi. Di input ada alamat 0.00, kita kasih kode F1, nama komponennya adalah TOR. Nanti di program kita buatnya kontak NO. Secara gambarnya kita lihat F1 adalah TOR, ya, alamatnya adalah 00 sebagai input. Nanti di programnya kita buat kontak NO karena di sini sudah kontak NC secara fisiknya. Dan begitu pula seterusnya untuk tombol input yang lain maupun yang output kita identifikasi sesuai dengan tabel identifikasinya. Setelah itu kita buka aplikasi CX Programmernya. Nah, kita pilih new. Nah, kita pilih jenis PLC yang kita pasang pada panel kendali. Saya pakai CP1E 40IO. Oke. Muncul tampilan awal seperti ini. Langsung saja sesuai dengan gambarnya dan sesuai dengan inputannya tadi, kita buat kontak NO untuk F1 ya, tadi alamatnya 0.00 F1 atau TOR. Oke, kemudian kontak NO juga untuk emergency switch. Maaf, 01 ES atau emergency. Kemudian ada inputan S0 tombol stop, NO juga 0.002 S0 atau stop. Setelah itu S1 kita gunakan NO lagi untuk S1 dengan alamat 03 S1 tombol putar kiri. Itu sesuai dengan tabel tadi ya. Putar kiri S1 putar kiri ya. Kemudian baru kita kasih coil outputnya itu untuk putar kiri 100 K1 putar kiri. Kemudian kita lengkapi. Nah, kita kasih karena direct online, kita kasih kontak coilnya
100.00 putar kiri. Ini penguncinya, maaf, ini sebagai terus kalau ini sudah selesai, kita buat rangkaian rung kedua dengan kondisi yang sama, 0.00. Oke. 0.01, 0.02. Kemudian yang ini adalah tombol S2, alamatnya 0.04. Kita kasih keterangan S2 atau tombol putar kanan. Kemudian kita kasih koil untuk indikator koil kedua, 100.01 K2 putar kanan. Nah, kemudian kita kasih ini, kita kasih koil kontak K2 100.01. Oke, tambahkan ini. Oke, nah di sini secara itunya sudah jadi, karena tapi harus ada pengunci atau interlock. Nah, kita berikan kontak NC-nya secara silang. Nah, kita di sini beri kontak NC-nya K2. Oke, begitu pula di sini kita kasih kontak K1. Seperti ini berarti sudah berjalan sesuai dengan programnya, nanti kita sesuai dengan tabel. Kemudian kita buat output H3. H3 itu sebagai indikator lampu emergency dan overload. Nah, kita kasih kontak NC, maaf, kita kasih kontaknya NC. Overload. Nah, kita OR-kan dengan emergency. Oke. Kita kasih koil untuk output H3 yaitu lampu 100.02, alamatnya H3 lampu ES tor. Kemudian kita tutup di sini. Gitu. Kita pindahkan ini di sini. Oke. Ini cara programnya sudah lengkap sesuai dengan tabel ini dan sesuai dengan gambarnya. Kalau kita sudah selesai ini, sudah selesai, kita coba compile. Nah, ini kalau tidak ada program yang error, berarti sudah sesuai program ini. Kalau sudah, bisa kita simulasikan. Ini. Ya. Ini secara ininya, secara tampilan dia lampu H3 langsung menyala sebetulnya, karena simulasinya adalah tadi kontaknya belum tertekan. Nah, ini kita anggap kontaknya itu sudah posisi 1 atau NC gitu. Ini otomatis terhubung di sini. Nah,
Ini sudah siap. Kalau kita mau putar kanan, kita putar kiri dulu. Kita tekan tombol S1. Kita ubah ke 1, langsung nyala. Karena idle, kita lepas tombolnya. Nah, K1 berfungsi atau berputar, ya, motor ke kiri. Kalau kita tekan tombol S2, tidak berpengaruh di K2 karena akan terputus di sini. Ini akan menjadi NO ini. Ya. Begitu. Nah, oleh karena itu kita harus stop dulu. Kita tekan tombol stop. Nah, otomatis mati semua. Kita tekan satu lagi. Oke, kita putar kanan, kita tekan S2 di sini. Nah, kontaktor bekerja. Maaf. Kita lepas tombolnya. Ini kontaktor 2 berjalan. Kalau kita tekan S1, tidak ada pengaruh untuk kontaktor 1. Kita stop. Ya. Kita tekan tombol stop. Ya. Kita coba pakai emergency ya. Kita tekan F1. Apa yang akan terjadi? Nah, lampu H3 menyala. Kita coba tekan tombol. Tidak ada pengaruhnya karena masih overload di sini ya. Gitu. Ini menandakan bahwa rangkaian atau program sudah sesuai. Kalau program ini sudah sesuai, sudah siap kita transferkan ke PLC. Kita matikan dulu online-nya. Ini sudah siap kita transferkan ke PLC. Untuk mentransferkan program dari komputer ini ke PLC, setelah kabel USB terhubung, tinggal kita pilih ini PLC, kemudian work online. Ini untuk mengkomunikasikan kabel USB dari laptop ke PLC, kemudian yes. Nah, sudah seperti ini. Kita pilih lagi PLC, kemudian transfer to PLC. Nah, ini kita pilih transfer to PLC. Terus oke. Yes, sampai tertransfer semuanya. Kemudian oke. Setelah ini sudah tertransfer. Setelah ini bisa dicoba langsung pada panel kendali. Setelah tadi kita selesai pemrograman, kemudian kita transfer ke PLC, kita akan coba apakah berfungsi dengan baik rangkaian PLC ini. Yang pertama kita nyalakan dulu sumbernya, kemudian MCB 3 fase kita off-kan dulu, kemudian MCB 1 fase kita nyalakan. Kita lihat indikator yang ada pada PLC apakah sudah bekerja dengan normal. Kalau saya lihat ini sudah bekerja dengan normal. Kemudian kita lihat rangkaiannya. Ini adalah tombol putar kanan, ini tombol putar kiri. Yang ini tombol putar kanan, stop, emergency, kemudian indikator putar kiri, indikator emergency overload, dan putar kanan, indikator putar kanan. Kita coba untuk menyalakan ke putar kiri. Ini menyala indikatornya, lampu hijau, kemudian kontaktor 1 bekerja. Kemudian kita coba tekan tombol S2 sebagai tombol putar kanan. Dia tidak bekerja karena ada interlock. Oleh karena itu harus di stop dulu.
Kemudian baru kita tekan tombol putar kanan. Indikator lampu putar kanan menyala. Kontaktor kedua juga sudah bekerja. Ini berarti sudah bekerja dengan baik. Kemudian kita coba tombol emergency. Ternyata sudah nyala juga lampu indikatornya. Kemudian semua kontaktor padam atau mati. Kemudian kita reset kembali. Kita coba untuk overload ya. Kita coba overloadnya juga menyala, berarti rangkaian ini normal. Kita reset. Setelah kita cek tadi rangkaian bekerja dengan baik, kita coba kita masukkan sumber 3 fasnya untuk mengetahui apakah motor berfungsi dengan baik. Kita nyalakan MCB 3 fas, kemudian kita cek sumbernya. Ada. Kemudian di kontaktor 1 2 3 ada. Oke. Kita coba. Kita coba putar ke kiri ya. Kita tekan tombol S1. Motor berputar ke kiri. Kemudian lampu indikator menyala ke kiri. Kita coba tekan tombol S2. Tidak ada pengaruh. Kemudian kita coba tekan tombol stop. Motor berhenti. Kita tekan tombol S2 sebagai putar kanan. Motor berputar ke kanan. Lampu indikator menyala. K2 juga berfungsi. Kemudian kita coba tekan emergency. Lampu emergency menyala. Kemudian motor mati. Kita coba tekan tombol S1 maupun S2. Tidak ada pengaruh, berarti aman. Selama lampu ini menyala berarti aman. Kemudian kita reset kembali. Kita coba sekali lagi untuk overload. Jika kondisi berlebih, motor mati, indikator lampu overload menyala, kita coba tekan lagi untuk S1 maupun S2 tidak berpengaruh. Berarti ini menandakan bahwa rangkaian ini sudah bekerja sesuai dengan fungsi pengoperasian PLC putar kanan maupun putar kiri. Demikian praktek pengoperasian PLC untuk mengendalikan motor putar kanan maupun putar kiri. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. SMK 4, yes the best.